waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu dan acaranya ke mall happy-happy, maka fatwa kita sebagai ahli fikih, ya tantang saja, saya mau sholat dulu, kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah, karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya, jadi gamanya Allah lebih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak Adam ini dimenangkan hak Adami, tapi bukan karena Allah kita kalahkan, Allah tidak butuh itu semua gitu. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena tidak butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita, itu pasti jauh lagi. Baiknya Allah pasti di atas orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000, adik kamu butuh uang 5.000, adik kamu yang kecil atau ya, kira-kira orang tua kamu tuh nyuruh dikasihkan beliau pak adik kamu, kira-kira saja ke adik kamu. Oke, selamat datang kembali di channel Rumah Saya. Kali ini kita sudah mendengarkan ya bahwa ini tentang sholat. Coba kita lihat komentarnya ya. Nih, dari yang pertama dari Merina Syatifa. Tapi kalau Allah nggak butuh ibadah kita, kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 kali? Bahkan jika Nabi Muhammad enggak neko-neko, mungkin sehari kita bisa diwajibkan sholat untuk lebih dari 5 kali. Gimana dong? Nah, nih coba kita dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Gus Baha ini bercerita tentang siapa sih? Pertama kali ada konsumen atau ada pasien, berarti ini menjelaskan tentang profesi dokter. Karena apa? Konsumennya itu orang sakit. Nah ini tadi mendengarkan bahwa ada konsumen yang mengajak Anda pergi ke mall, maka Anda tantang, bagaimana kalau saya sholat dulu, kalau saya nggak sholat kalau nggak mau ya udah cari yang lain. Nah yang kedua, ada pasien. Nah otomatis dengan seperti itu, ini menandakan dokter, profesinya itu sebagai dokter, bilang bahwa ada pasien yang membutuhkan Anda sekarang dilahirkan darurat, ada pasien yang membutuhkan donor darah karena pasien sedang sekarat atau koma. Berarti ini sedang bercerita tentang profesi dokter ya, yang benar-benar sedang menjalankan tugas. Ya mungkin ini sih bukan kejadian nyata. Maksudnya ini namanya fikih kan ya, kita mencari solusi di mana itu ada suatu kesulitan yang susah dipecahkan. Misalkan tadi Gus Bah bercerita tentang lebih hak adami dulu daripada hak Allah ya. Mungkin karena ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut hak kebutuhan hak Adam ya. Kalau misalkan kita nggak tanganin, kita sholat dulu, terus kita pasiennya meninggal, nah itu kan nggak baik juga, mungkin seperti itu ya. Nah terusan mungkin kondisi yang seperti itu udah nggak ada dokter yang lain, jadi ini bercerita angen-angen kalau tidak ada dokter yang lain, bercerita tentang keadaan darurat ya. Jadi jangan disalahpahamkan ya, tetap kita harus sholat, jangan ditunda-tunda, sholat harus 5 waktu. Nah ini hanya bercerita tentang darurat saja. Nah ayo kita tinggal lihat
komentar-komentarnya ya. Tapi kalau Allah nggak butuh ibadah kita, kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat? Ini maksudnya bukan gini. Allah memang tidak butuh dengan sholat kita, ibadah kita. Allah nggak butuh. Allah itu nggak butuh semuanya. Yang butuh itu kita, Mbak, ya. Jadi semuanya itu kita yang butuh. Kalau ada orang nggak sholat dari lahir sampai Allah pun nggak rugi. Tetap kita yang membutuhkan semuanya ya, ukti. Dan ini jangan seperti itu pembahasannya. Ini sedang membahas kedaruratan. Jadi katakanlah ya yang tadi Gus Bah sudah katakan bahwa Allah itu lebih baik. Misalkan ada ceramah Gus Bah sebagai kata bahwa mencintai Allah sama mencintai manusia itu beda. Kalau mencintai manusia itu harus selalu memberi. Tapi kalau mencintai Allah, Allah pengennya itu diminta-minta. Nah itu makanya bercerita tentang kebaikannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat balasan yang lainnya. Allah kok butuh sesuatu piye tuh Mbak? Singkatnya gini, kalau Anda merasa Mbak sholat, coba dipahami lagi pelan-pelan ceramahnya Gus Bah, Mbak. Dilihat konteksnya seperti apa, semoga bisa dicerahkan. Sudah sederhana banget tuh itu penjelasannya Kak. Welah dalah. Allah perintah sholat buat kebaikan kita kayaknya sih. Ya benar kan. Allah perintah sholat buat kebaikan kita. Kasus di atas pengecualian Mbak tidak untuk setiap sholat, hakikatnya tetap sholat diutamakan karena hukum Allah itu yang wajib, tapi ini bisa ditolerir bila ada unsur. Nah ya, tadi saya sudah bilang bahwa ini karena keadaan darurat. Nah, darurat itu seperti itu keadaannya. Nah, maka solusinya ya yang Gus Bah bahwa misalkan kita ada unsur mungkin ada dokter sedang mengoperasi kan. Operasinya jam 2:30 sore mulai terus selesai jam 5:30 ya kan, masa sedang operasi ditinggal ya bahaya. Nah itu maksudnya mungkin seperti itu, ada unsur yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan karena hak Adam. Nah, itu maksudnya sama seperti sholat Jumat kaum lelaki wajib, tapi bila ada halangan misal hujan lebat, petir sudah ditempuh, sakit atau berhalangan maka boleh tidak ikut sampai 3 kali berturut, tapi lantas tidak selalu skip terus gitu loh. Nah, ya ini masuk juga. Kita yang butuh Allah Mbak, bukan Allah yang butuh kita. Sholat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Sholat sebagai bahwa kita menstatuskan diri sebagai hambanya. Ini mungkin sering ngaji Gus Bah ya. Ini nanya atau ngetes ya, Allah memerintahkan kita sholat bukan karena dia butuh sholat kita. Allah sudah maha kaya dan dia sudah menjadi raja alam semesta sebelum manusia ada dan sebelum ada malaikat. Jadi sholat itu adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan stempel hamba Allah yang diurus oleh Allah gitu loh. Maksudnya itu kita yang butuh Allah Mbak. Sholat itu enggak sebagai bentuk kita menghambakan. Nah, ini inna sholata agak lain ukhti. Nah teman-teman ya, ini dari dari komentar-komentar para netizen Indonesia. Ini ada lagi yang komen yang nggak boleh itu donor nyawa apa sih? Assalamualaikum Gus, mendonorkan darah secara hukum Islam gimana Gus ya? Pertama, jangan menunda-nunda sholat dalam kondisi apapun. Ya, coba kita lihat balasannya. Kalau ada uzur, ini berbicara kaidah dalam usul fikih. Mana ngerti yang begitu barisannya beda, Pak.
Alah gitu ya, makanya kenapa ilmu perlu 4 tuntunan hadis sunnah jima qiyas untuk menentukan hukum supaya tahu tata caranya. Kayak contoh ada orang tenggelam, ada orang bisa berenang sedangkan waktu udah kurang 10 menit habis masa sholat duhur. Mau ke asar mana yang kamu dahulukan, sholat kah atau menolong? Coba itu suruh jawab tuh. Itu ini ya yang maksudnya ini memang menolong, cuman kan ini sedang gini loh, ini kan sedang ini kan sedang ini ya, berenang itu kan tinggal kalau waktunya sholat itu harusnya jangan berenang dulu, itu bagus, tapi konteksnya ini menurut saya ini kurang baik konteksnya. Kenapa konteksnya kurang baik? Kayak ada orang tenggelam, ada orang bisa berenang, sedangkan waktu udah kurang. Nah, ngapain aja orang yang berenang itu? Kalau ini ada uzur ya, uzur yang sangat tidak bisa eh, tidak bisa diganggu gugat lah. Ini tentang itu. Nah, ditunggu aja coba Kang, selain ini si aman nggak ada komen minhum di sini. Kayak saya, mohon maaf bukan maksud menghakimi kalau apa. Emang ibadah sholat itu tidak ada kata untuk ditunda-tunda, tapi di sini pembahasannya lagi berbicara udur syar'i. Oke, bagus. Ini mudeng nih. Fungsinya ada ulama ahli fikih adalah memecahkan masalah di masyarakat secara hukum fikih memang. Jadi setiap masalah dicari jalan keluarnya. Oke, masya Allah ngeri dengerin Gus Buat ceramah langsung keterima sama akal. Makanya kalau ada orang naik haji, ini lupa, ini lucu. Makanya kalau ada orang naik haji tapi saudaranya, tetangganya masih kesulitan, itu kira-kira hajinya. Ini sudah melenceng ya, ini membahas tentang sholat. Tapi kenapa kenapa kok membahas haji? Ini netizen Indonesia itu seperti itu. Kadang melenceng dari apa yang sedang dibahas dan membahas yang lain dari Gus Bamawon. Untuk para netizen video-video real seperti ini itu sebenarnya kata guru saya itu hanyalah ilmu pendamping. Ilmu yang sesungguhnya itu kita ngaji. Mungkin kalau di tempat jenengan semua itu ada pondok yang sedang mengadakan pengajian kitab, tapi kita lihat tapi kita lihat dulu ya pondoknya itu pondok apa itu. Nah, itu dilihat dulu. Gus Baha itu condong ke NU. Nah, makanya Gus Baha itu seringnya masuk ke pondok-pondok NU, universitas-universitas NU. Kalau bisa ya kalian panjenengan semua itu kalau ada pondok-pondok NU, nah itu ada rutinannya, pasti ada rutinannya. Nah itu ikut ngaji. Karena apa ya? Karena ngaji media sosial itu hanya untuk pelengkap saja sebenarnya, bukan untuk siraman rohani full. Kadang-kadang kalau di sosial media ini kan kayak real itu kan itu kurang lengkap. Nah itu akan jadi pertanyaan atau akan menjadi menjadikan ilmu sendiri. Nah itu yang berbahaya. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Tapi jangan lupa tetap ngaji sama guru-guru kita, guru panjenengan yang di sekitar kita. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share channel ini. Semoga manfaat berkah barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.